got so motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan keperawatan. Di sini saya akan membahas terbentuknya sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terdahulu disebut sebagai bahasa Melayu karena bersumber dari bahasa Melayu Rio. Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, penyebutan bahasa Melayu digantikan dengan bahasa Indonesia untuk menghindari imperialisme bahasa. Karena tidak semua penduduk Indonesia berlatar belakang Melayu dan dapat merangkul semua elemen penduduk di Indonesia, Hindia Belanda pada masa lalu. Nah, kembali lagi ke sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu membawa pengaruh dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Hindia Belanda. Bahasa Melayu disepakati sebagai bahasa pengantar di sekolah karena sebagai bahasa yang dapat mudah dipahami oleh sebagian akademisi dan masyarakat Indonesia Belanda. Pada masa tersebut, tuntutan penguasaan bahasa Indonesia semakin meningkat. Hal itu bukan hanya karena pengetahuan Barat yang mudah didapat apabila menguasai bahasa Belanda, tetapi juga menjadi syarat untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Dari sinilah munculnya kaum intelektual Indonesia yang menyadari hak untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri. Mereka membentuk organisasi-organisasi yang menggunakan bahasa Melayu agar dapat dipahami semua rakyat Indonesia. Kemudian muncullah surat kabar dan majalah yang berbahasa Melayu, sehingga menguatkan penggunaan bahasa Melayu di Indonesia. Ketika Jepang ke Indonesia, mereka segera menghapus bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Jepang. Terdesak oleh Perang Asia Timur Raya, Jepang yang berniat memakai tenaga bangsa Indonesia dalam perang terpaksa harus memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal itu disebabkan karena bahasa Jepang belum dikuasai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1942, didirikanlah Komisi Bahasa Indonesia yang bertugas menentukan kata-kata umum bagi bangsa Indonesia. Kemudian, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia pun diresmikan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, bulan Oktober disebut sebagai bulan bahasa karena di bulan inilah bahasa Indonesia pertama kali dikumandangkan sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.